Pembangunan, pendidikan dan pembangunan. Pendidikan memiliki peran yang fundamental untuk membangun suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya serta ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan juga bergantung kepada sumber daya manusia yang kualitas yang dihasilkan dari pendidikan yang baik. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, suatu bangsa akan tertinggal dengan bangsa yang lainnya. Pendidikan juga merupakan upaya yang berkelanjutan dengan tujuan membina seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupannya, di mana kehidupan manusia meliputi kedewasaan dan berbudaya. Selanjutnya ada definisi dari pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup yang ditingkatkan tersebut ada dari berbagai macam aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan juga tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, serta peningkatan sumber daya manusia. Setelah kita mengetahui definisi pendidikan dan pembangunan, selanjutnya apa peran pendidikan bagi pembangunan? Pendidikan memiliki peran yang sentral dalam pembangunan karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masyarakat seringkali mengartikan pembangunan hanya sebagai aspek fisik seperti gedung dan infrastruktur. Padahal, keberhasilan pembangunan fisik sangat bergantung pada pembangunan manusianya juga, yang menjadi tugas utama pendidikan. Persepsi keliru ini dapat mengganggu sistem pembangunan pendidikan, padahal pembangunan seharusnya bersifat komprehensif, mencakup manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, peran pendidikan dan pembangunan juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, sebagai pelaku pembangunan. Manusia menciptakan inovasi, kebijakan, dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yang kedua, yaitu mendorong kemajuan ekonomi. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang, produktivitas tenaga kerja akan terus meningkat, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya juga ada mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pendidikan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Pendidikan akan membentuk karakter individu yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Selanjutnya, ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan mengandung arti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan aspek fisik seperti sandang, pangan, dan kesehatan, tetapi juga mengejar kemajuan aspek non-fisik seperti pendidikan, kebebasan berpendapat, dan rasa keadilan. Pembangunan dapat diukur dari perkembangan ekonomi di suatu negara. Abad ke-21 ditandai dengan pesatnya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia sebagai akibat perkembangan teknologi informasi. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan harus terus dibangun dan disempurnakan agar dapat mengantarkan manusia menuju kesempurnaan. Meskipun kesempurnaan itu tidak benar-benar dapat dicapai. Seiring perkembangan pengalaman manusia, pendidikan juga harus beradaptasi. Selain itu, pendidikan menjadi persoalan nasional karena berpengaruh pada masa depan kehidupan bangsa. Jika Indonesia bertransisi dari masyarakat agraris ke industri, maka pola pikir dan perilaku masyarakat harus menyesuaikan. Untuk itu, sistem pendidikan harus berubah agar tetap berfungsi sebagai agen perubahan sosial, baik dalam struktur, kurikulum, pengelolaan maupun tenaga pendidik.
Kedudukan dan peranan manusia dalam pembangunan. Manusia memiliki peran sentral dalam pembangunan karena manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Kedudukan dan peranan manusia dalam pembangunan mencakup beberapa. Yang pertama, sebagai pelaku pembangunan. Manusia menciptakan inovasi, kebijakan dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yang kedua, sebagai sasaran pembangunan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, sebagai agen perubahan. Manusia memiliki daya pikir, kreativitas, dan kemampuan untuk mengubah lingkungan serta menciptakan solusi atas permasalahan pembangunan. Yang keempat, sebagai penjaga kelestarian lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian sumber daya alam. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran. Usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, segi lingkungan. Lingkungan keluarga atau pendidikan informal, lingkungan sekolah atau pendidikan formal, lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dalam jabatan. Yang ketiga, ada segi jenjang pendidikan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan, mencegah dan pendidikan tinggi. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Tas dapat disimpulkan sebagai yang pertama, pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan, kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan, kesuksesan pembangunan, serta tergantung kepada masyarakatnya. Yang ketiga, pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Kesimpulannya, pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Buat thumbnail. Untuk membantu. Yeay. 2, 3.